Syekhuna Khalil memberi bekal kepada 3 muridnya, yang pertama pisang, yang kedua kitab, yang ketiga cincin. Pisang ini sudah habis-habisan membuat kita pecah. Pisang itu artinya makanan, kekayaan, akses, kapital. Kemudian kitab ini juga membuat kita salah paham satu sama lain dan menghasilkan pedang-pedang dan kebencian di antara umat Islam sendiri. Nanti akan datang saatnya peran yang ketiga, ketika kita sudah tidak bisa mempertahankan nasionalisme lagi oleh rekayasa-rekayasa yang luar biasa yang menghancurkan Irak, yang menghancurkan Libya, yang sekarang sedang akan menghancurkan Syria, juga Mesir dan lain-lain. Itu nanti akan melebar untuk penghancuran Indonesia. Kalau itu nanti sudah datang, maka cincin Nusantara harus kita tegakkan bersama-sama untuk merecover, untuk mengembalikan nasionalisme Nusantara kita bersama. Dan jangan khawatir, semua yang Anda sekarang alami, kecemasan-kecemasan itu jangan dianggap masalah besar, karena Allah sudah memiliki blueprintnya, Allah sudah memiliki time schedule-nya, Allah sudah memiliki grand design-nya sendiri, dan Allah melarang kita untuk ikut menentukan waktunya. Allah yang akan menentukan waktunya, dan kita mengalir. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan hanya itu yang kita lakukan. Nanti Allah yang akan menentukan waktu dan time schedule-nya sendiri. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bulan depan bisa kita buka sejarah-sejarah dari yang tidak ada di dalam buku-buku sejarah Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Bagi setiap anak yang pernah mengalami saat-saat di mana dia tidak kerasan menjadi anak bapaknya, hendaklah mengingat bahwa sangat banyak juga bapak-bapak yang mengalami saat-saat tidak kerasan menjadi bapak seorang anak, kan gitu kan. Supaya ada kebenaran yang bunga tadi ya gitu. Yes, nyeneng kita nanti anak kayak ngono gitu. Oke teman-teman sekalian, gini aja, ini ngerusak pikiran menurut saya Sabrang situ ya. Nek kowe nang wong Islam ngomong assalamualaikum, terus nek nang wong liya ora entuk assalamualaikum, berarti gari kok walik ta assalamu. Jadi misalnya nek keselamatan waliane apa? Azab atau laknat gitu ya. Jadi nek gue ketemu Mira, al-laknatu alaikum, bener ya? Al-azab alaikum gitu. Piye karmu. Jadi apakah Anda jadi orang Islam itu terus kudu nyirakake wong sing dudu Islam ngono apa piye? Karena dulu ribet loh assalamualaikum itu, ribut dulu, sama dengan Natal tahun ini ribut juga. Dan kita makin mundur, nanti makin tidak pakai logika. Bahkan Sabrang sudah sampai ke tingkat syahadat tadi. Apalagi sekarang orang Islam dengar Yesus benci Yesus. Kita kok benci Yesus sih kita gue. Gue nabi Isa, gue nabimu, gue punta dewa gue. Nek neng wayang kuwi Puntadewa. Berdarah putih dia. Kok kowe benci Yesus sih karepmu piye? Kuwi kan carane nyebut teman-teman Nasrani Yesus, kuwi mung carane nyebut to. Ya kaya Muhammad ki nek menturon jane ya Muhammad. Nang di Muhammad iku rek ngono kan. Kalau di Rusia Magomed. Ada seorang pemain, ada petarung MMA namanya Magomed Rasulullah. Lho jenenge kuwi Magomed, itu deloken ranking dia di kelas berat ringan ya, light heavyweight ya. Jadi juaranya John Jones, terus nanti peringkat pertamanya itu sekarang siapa ya, Johnny siapa gitu bawahnya, terus peringkat kedua Lyoto Machida, peringkat dan seterusnya lah ya. Ada yang namanya Magomed Rasulullah lah, sing bener ki Muhammad Mahmed. Nek wong
Norwegia ya Mehmet. Ana di Menturo Mehmet iku jenenge nek petik ngene iki Mehmet. Lah sing bener sing di artinya kita tuh mbok jangan terlalu kerasan untuk sempit gitu loh mbok. Ya kaya anu lah kalau teori maknya sederhana kok. Jago keluruk gitu loh. Sing bener sing di iki ya. Sing bener ya PTE. Mongko PTE dhewe ora ngerti bener. Ngeluh aku iki. Kowe jadi ini, wah ini Sri Sultan menghayati jadi tukang becak misalnya. Untuk kampanye mantan pangat Wiranto menghayati kehidupan tukang becak, njur pakaian elek diring-iring njur becak. Ya kan? Tidak akan bisa dia menghayati tukang becak. Oh, dia piye-piye dudu tukang becak. Dia ora gelisah untuk duit pora kan gitu. Ya menggenjot, pengalaman genjot kutok karo nyekel setange ning ora iso dadi tukang becak. Jadi saya kira hidup itu begitu indahnya, begitu luasnya, sehingga kita itu harus terhibur oleh kehidupan yang begitu luas, bukan malah bertengkar satu sama lain gitu ya teman-teman sekalian ya. Termasuk Hindu, Buddha segala macam diapresiat aja lah. Itu kan proses evolusi pengetahuan manusia mengenai spiritualitas. Semuanya itu proses dan kita apresiat. Sama dengan ono sing tingkate Lumia piro kae. Sing kamerane apik banget apa iPhone 6 Plus itu. Kamerane apik banget. Dengan iOS 82 saiki, 812. Wah. Terus ada aplikasi-aplikasi yang lebih mencanggihkan. Ini ya padha wae kuwi karo kamera elek ya padha kuwi ya kembange ya kuwi mah. Gitu loh. Arep leto, arep loteng apa selalu noe padha wae ya ming bocah ya kuwi. Tidak penting sebutannya apa kan begitu. Gitu ya teman sekalian ya. Oke. Waktu kita tidak memungkinkan untuk lebih mendalam lagi, tapi pokoknya intinya saya minta maaf kepada semua yang mendengar sekarang maupun kepada yang mendengar melalui ADTV dan melalui yang lain-lain. Ini pengajian kita, forum kita ini benar-benar mencari yang benar, yang baik, yang mulia, dan masing-masing mencari dan tidak ada klaim satu sama lain, karena sertifikasi benar, baik, dan mulia itu betul-betul 100% milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu. Jadi kuncinya satu kok, Anda mendekat ke Allah apa tidak. Seluruh pembicaraan kita ini kalau membuat kita mendekat ke Allah itu baik, itu aja. Kalau itu membuat kita menjauh dari Allah berarti jelek. Ngaji yo ning nek marake wong ngados kok Gusti Allah, dadi kuwi ya dadi efektivitasnya dadi tidak baik kan gitu kan. Mbuh ngajine murgo piye. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u. Ya jadi wis tahu kebenaran ki begitu luasnya, dan karena begitu luasnya maka begitu indahnya. Mari kita nikmati. Sudah pasti berbeda, jangankan engkau dengan orang lain, engkau dengan dirimu semenit yang lalu berbeda ya Sip ya. Beda toh. Janjane kuwi ya ora njur ora kerasan dimno ya kerasan kuwi jane. Ning nikmat untuk ngomong tidak kerasan kan gitu. Kan gunane sekolah kan ben iso bolos. Ya dah, jane kowe iki ya kerasan. Oh, kowe istimewa banget kok wong ya. Jane ya kerasan. Lek gedhe-gedhe iki saking ora kuwate menahan kenikmatan kuwi. Ora kok dhek menyesal ngono, njur muda ya ora. Dia nikmat. Tapi hidup itu kan tidak semantik, tidak kognitif, tidak hanya itu gitu. Kadang-kadang yang kita ungkapkan itu tidak bermakna persis seperti kalimat yang kita ucapkan gitu ya, dalam puisi kan begitu. Aku ini binatang jalang, orang njur aku iki kewan ora. Edan wae. Itu ada pernah lukisan puisinya Khairil itu tentang wanita, dilukis persis seperti kata-katanya. Dia elek banget ya. Misalnya pupunya seperti paha belalang, juru gambar walang.
wajahnya seperti pinang, itu digambar jambe. Jadi welek banget ya wong wedoke. Nah itu kalau orang tidak ngerti simbolisme, tidak mengerti kemesraan. Jadi nomor satu di sini kemesraan, kita bercinta ini. Dan Allah sangat hadir, aja ngarani kene tekake Gusti Allah rene. Gusti Allah iki mau manggil tenan karo kowe. Ora ngajar rumangsane aku ora teko apa piye? Ki apa ana nggon sing ra ana aku ngono dhek. Apa ada tempat di mana aku tidak ada di situ? Oh, ngono Gusti Allah mau meh nesu mau. Sabar ngono aku. Jan rada edan. Lagi kalimat ini ya nyenengke ya Mustasi. Oke teman sekalian, sekali lagi tepuk tangan untuk kemesraan kita dengan Allah, dengan Rasulullah, dan dengan Anda siapa saja. Saya tidak peduli kerjaan Anda bawah, tengah, atas, tidak ada masalah. Anda dari manapun asalnya, apapun agama Anda, saya tidak ada masalah. Saya tahunya adalah output kita menggembirakan orang lain secara baik dan akhlakul karimah yang bermanfaat. Ini ya, kira. Sekarang kita masuk ke puncak, salah satu puncak acara sebelum. This is the main event of the evening. Now we will have 3 poets, 2 from Bali and 1 from the sky. From the sky ya Mustafa. Alal Mustafa Ahmad Syarifil Maqam. Ning rasa dieling-eling raine. Ku ndak ora penak selawatane asming kaya ngono. Ya Allah indahnya ya Allah. Yang tidak indah pun indah ya Allah. Itulah ciptaanmu. Betul enggak? Ya, cip dadi kuwi rasa nesu karo Mas Tanto ya. Rasa itu gede-gede kuwi apik. Apik tenan kuwi. Nek perlu diperbanyak volumenya. Ora masalah. Justru kamu unik karena liane kan kedipnya jarang, kemampuannya rendah dibanding kamu bisa melapik. Sip. Pokoknya ngono lho, nek makyae gampang, nek kowe iki angel ora iso meneng, berarti sing apik ki angel ora iso meneng kuwi. Nek kowe ngene iki kuat 5 menit ora kedip, sing apik 5 menit ora kedip kuwi. Ngono wae kok repot-repot. Wong ora dosa kok, kedip ora dosa. Bayangke kedip dosa. Wah, dosane akeh banget itu. Malaikat itu wah, akhirnya malaikat asisten nyatet. Jadi ra masalah kedip-kedip ra masalah. Repot kedip ora entuk. Ora ana hadise, ora ana dalile, ada apa? Ndak ada. Bagus to malahan. Oke, silakan ditingkatkan kedipannya. Ya. Jadi saya kira kita perlu mempelajari terus di rumah masing-masing, di pergaulan dan komunitas masing-masing, bahwa rahmatan lil alamin itu adalah satu sikap dasar, satu mindset bahwa orang Islam itu mengharapkan, mengupayakan, mendoakan agar semua di alam semesta ini mendapatkan ridho Allah, perkenan Allah, rizki Allah, rahmat Allah. Kan begitu? Jadi kalau saya tidak mengharapkan seseorang mendapatkan rahmat Allah, berarti saya bukan muslim. Kira-kira begitu kan kalau Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi kalau saya mengutuk Anda, itu terus saya bilang Anda masuk neraka, dan saya gembira dengan pengetahuan bahwa Anda masuk neraka, berarti saya bukan penggiat rahmatan lil alamin, kan gitu kira-kira ya. Nah, tapi saya nggak menuduh juga, karena saya tidak ada ragu-ragu sedikit sama Islam. Gila apa? Cuman saya tidak yakin sama apakah saya ini sudah memenuhi Islam itu loh. Jadi bukan Islamnya yang saya ragukan, sayanya. Gue bisa yakin tenan, Bang. Ya. Kalau kita sholat yakin diterima Allah, itu optimis, tidak ada masalah, bagus. Tapi kan kita ini ngalamin macam-macam sehari 24 jam, ngene-ngene pikiran, ngene hati, ngene kan, jadi
kita ini belum utuh, sehingga mungkin kita ini belum Islam bener. Menurut Allah, sopo ngerti Allah berkenan wis lulus alhamdulillah ning kene lah rasa mestake. Itu loh teman-teman sekalian, bukan saya Islam itu berarti bukan kita tidak yakin sama Islam. Islamnya tidak ada masalah, tauhidnya tidak ada masalah, Allah Rasulullah tidak ada masalah, Yesus, Isa, Musa, Moses, David, Daud tidak ada masalah, Solomon, Sulaiman, Salam tidak ada masalah. Yang ada masalah itu, yang mungkin ada masalah itu sayanya itu loh, sampaiannya itu loh. Mungkin belum istiqomah bener, naik turun imannya, ya memang begitu. Makanya kita sebut Islam. Makanya sekarang saya tidak ngurusi apakah Anda sudah muslim atau belum. Anda juga tolong tidak usah peduli saya sudah muslim atau belum. Yang penting kita saling belajar sing bener kui opo, kan begitu. Nek kowe ne sopone saya, siapanya saya, tidak usah kita persoalkan dulu. Makanya saya kesini teman-teman sekalian, saya tanya, apakah Anda umat saya? Bukan. Apakah Anda santri saya? Apakah saya pernah mengakui atau meminta Anda menjadi santri saya? Apakah Anda pengikut saya? Orang kata itu, aku lak mengkoncamu tuh. Kan begitu. Saya, apa tuh aku iki? Aku orang ngongkon kowe dadi anak buahku terus nganut aku. Justru kualik nek kowe rene iki untuk nganut aku, kualik kowe. Wong aku iki gelem rene iki ben kowe nganut Kanjeng Nabi kan ngono. Aku nek kowe manute aku Kanjeng Nabi kok liwat nang ngarepku terus nyindir. Pengikute oke ya, ngono ya jelas, mujarno aku. Kan gitu. Kan saya kesini ini untuk supaya Anda itu ngikut Rasulullah, bukan supaya Anda ngikut saya. Sebab saya juga pengikut Rasulullah. Gitu loh. Nah saya belum paham, saya belum tahu ilmunya. Pak Muzamil yang tahu Rasulullah itu Syiah apa Sunni, saya belum tahu. Sudah sih sebenarnya saya tegaskan sudah, tapi itu pribadi gitu loh. Apakah Rasulullah itu anggota MTA, saya tidak tahu. Apakah Rasulullah itu cocoknya sama Mu'tazilah apa Khawarij apa segala macam, saya nggak tahu. Jadi saya jangan ditanya soal Sunni Syiah aslinya. Saya tahunya itu ngikut Rasulullah dengan seluruh keindahan dan rahmat yang dipantulkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya Rek ya, kira-kira ya. Mudah-mudahan tidak membuat siapa-siapa marah ya. Jangan ada yang marah kalau bisa ya. Sebab saya tidak mau bermusuhan loh sama siapa saja loh. Saya tidak punya kemampuan bermusuhan. Sebab bermusuhan itu urusannya tidak mulut, urusannya tidak tembak, tidak peluru, urusannya itu mati atau hidup. Ini harus musuhan. Nek musuhan iki aja cangkem-cangkem, aja Facebook, Twitter, kuwi ora musuhan, jenenge kuwi rasan-rasanan, cacat-cacatan. Nek musuhan iki ya mati apa urip. Sing mati kowe apa aku? Kuwi musuhan. Ngono lho, Rek. Mulane aku mau musuhan lho nganti saiki. Moh sama sekali. Aja dipaksa lho aku. Sebab kalau dipaksa menjadi berhak kita. Dan saya tidak mau memiliki hak untuk membunuh orang, saya tidak mau. Jadi jangan saya diberi hak untuk membunuh orang. Oh, kira-kira wah ini tak terus kayak isi sih. Monggo sumu, ya guys. Oke, teman sekalian, Bismillah, satu selawat untuk terakhir ya. Nanti setelah itu dipimpin doa oleh Rasulullah ya Allah. Mungkin benar loh. Mungkin Rasulullah meminjam lidahnya Pak Muzamil, bisa toh? Apa Rasulullah tidak hadir di sini? Ya hadirlah. Bentuk hadirnya bagaimana, menurut Einstein bagaimana, menurut Muzamil bagaimana, menurut Muhtasib bagaimana, berbeda-beda, tapi semua benar bahwa Rasulullah hadir. Masa Rasulullah hadir? Ya Mas Bobit. Maka Dondomono Cilumatono, terus kita jahit, kita utuhkan kembali. Nah, Indonesia ini sekarang seperti kata Pak Muzamil, bahkan kita itu nyuwek-nyuwek. Sewek ya aja diwek-wek dewe saiki. Tidak usah saya perpanjang, tapi seperti itulah. Nah, jadi teman-teman sekalian, supaya jelas kenapa kok kita ini bunuh diri. Anda lihat nanti ada reshuffle kabinet, durung apa-apa saiki sekali diganti meneh. Keraton Jogja juga sedang kacau balau. Boleh tak ceritain dikit ya, daripada Anda, supaya Anda tidak salah paham mendengar berita. Gak apa-apa ya, Silali gak bisa mulai ya.
Gini, tak ceritani soal Jogja, gak ngerasani keraton Jogja, tapi cek ya awakmu gak mubadir moco tanpa pemahaman. Udah, gini, jadi Sultan yang terakhir ini Hamengkubuwono X itu gak duwe anak lanang. Gitu ya. Maka beliau berusaha dengan segala macam cara agar supaya anak wedok iso ngganteni dhek dadi raja. Ceritanya ngono lah. Saya tidak usah memberi setting kepada Anda. Aslinya jane raja yang garis nasabnya itu pokok itu Pangeran Diponegoro. Jadi Pangeran Diponegoro kemudian pergi karena kekecewaan konflik itu, akhirnya yang meneruskan iki bukan turunan raja langsung, tapi iki gak usah didawak-dawakno. Sehingga terjadi seperti sekarang. Sultan Hamengkubuwono ke-9 almarhum yang dulu wakilnya Pak Harto itu mengatakan, aku iki duduk raja Jawa, aku iki mek didhawuhi dikongkon dadi Sultan Ngayogyakarta. Mulane saiki aku menyerahkan takhta untuk rakyat. Makanya buku beliau judulnya adalah Takhta untuk Rakyat. Artinya tahta kerajaan diberikan kembali kepada rakyat dan rakyat silakan mengangkat raja yang sebenarnya. Tetapi rakyat tidak paham, Indonesia tidak paham, dan karena Sultan IX sangat halus, anaknya juga tidak paham. Seharusnya Keraton Jogja memang sudah berhenti pada Sultan IX. Tapi karena tidak ada ketegasan, akhirnya terus, dan Allah yang akhirnya memberi ketegasan bahwa Sultan X tidak punya anak laki-laki. Saiki mau dipaksakan GKR Pembayun untuk menjadi raja. Caranya adalah pertama membuat Sabdotomo. Sabdotomo itu kira-kira 2 bulan yang lalu. Jadi Raja Jogja membuat statement yang disebut Sabdotomo untuk menegaskan bahwa kowe rasah melu-melu sing kuwasa aku. Apa wae sing tak dawuhke kudu kedaden, gitu ya. Terus beberapa waktu yang lalu beliau bikin Sabdo Rojo. Sabdo Rojo itu ada 5 isinya, membatalkan perjanjian awal Mataram antara Sunan Ki Gede Pemanan dengan Ki Ageng Giring. Kan nggak mungkin Pak Rektor perjanjian sama Mendiknas terus 30 tahun kemudian dibatalkan orang lain, nggak bisa Pak. Wong perjanjiannya wis koyo ngono iku. Satu. Pokoknya ada 5, salah satunya tidak lagi memakai kata khalifah dalam gelar Sultan Jogja dan tidak mengucapkan assalamualaikum lagi. Itu yang membuat semua warga keraton terutama adik-adik beliau marah. Itu dalam rangka mencari cara. Jadi rumangsane Sultan 10 iki, rumangsane nek khalifah iku lanang. Nek khalifah bilang nih anak wedok iso dadi raja. Padahal gak ngono dhek njaluk uruk aku. Nek aku gelem melok jahat tak kei dalane. Wong aku ratu sepuh. Jadi kudune nek kate ngilangi sing diilangi iku Sayyidin Panatagama iku diilangi. Nek Khalifatullah itu khalifah itu lanang ya wedok kabeh khalifah. Semua manusia itu khalifah. Jadi tidak ada lagi, tidak ada perempuan. Jadi yang dihilangin jangan khalifahnya tapi Sayyidin Panatagama. Kalau Sayyidin Panatagama tidak dihilangin, nanti kalau Pembayun jadi Raja Jogja, gelarnya dia lupa bahwa gelarnya akan jadi Sayyidatin Panatagama. Jadi kayak karo bahasa Arab raja iki. Siapa meneh karo. Ya, nek karo lah kamu pun rokok ya. Padahal nek Sayyidatin gak oleh Panatagama. Gak iso wong wedok dadi imam. Iki Gusti Allah sing nentokno wis nganut ae gitu. Terus muring-muring adik-adik ini. Bahkan kemarin ada Sabdo Rojo yang kedua, anak sing wedok iki GKR Pembayun dikei gelar GKR Mangkubumi. Nah,
selama ada kerajaan Jawa, Mangku Bumi ku gawe wong lanang. Gak ono kok Pangeran Mangku Bumi ada wedok. Yo kait wingi ku tok ono e. Dadi ki kacau balau. Nah sekarang adik-adiknya Sultan yaitu Yuda Kusumo dan Prabu Kusumo membuka kepada rakyat ini kalau sudah dilanggar tatanan-tatanan keraton ini, rakyat Jogja harus bergerak, harus gumerega gitu ceritanya. Nah teman-teman sekalian, Anda juga tidak usah cemas dengan ini semua, tidak usah ikut menikmati kesalahan. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada semuanya. Gitu loh, saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan, tapi nek Gusti Allah ndawuhi tak dandanane engko. Tak kandhanane karo tak bisikane. Gitu loh, ngaku paling tuwek nek kono iku rek. Umurku iki saiki wis kira-kira 633 tahun. Cuman awakmu kenal aku sing saiki, sing aku winginane kon gak kenal. Nah, iki rumusnya ana di Quran gitu ya. Jadi gitu kira-kira Bapak. Sampai ndak usah menikmati, ndak usah pokoknya gak paham menengahi. Makanya kembali kepada kebodohan yang diceritakan Rasulullah tadi ngene saiki ilmu dasare. Ono wong bodoh jenisnya papat. Siji satu, 4 macam orang bodoh. Satu, orang bodoh yang mengerti bahwa dia bodoh. Gitu ya. Jelas ya? Nomor 2, orang bodoh yang tidak mengerti bahwa dia bodoh. Nomor 3, orang yang tidak bodoh tapi mengerti bahwa dia tidak bodoh. Nomor 4, orang yang bodoh dan tidak tahu bahwa dia bodoh. Tapi guayanya kalau gak bodoh. Nah, kalau aslinya dari Imam Ghazali, rajulun yadri wa yadri annahu yadri, thumma rajulun yadri walakinnahu la yadri annahu yadri. Nomor 3, rajulun la yadri walakinnahu yadri annahu la yadri, wa rabi'an rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri wa huwa jahil murakkab ka kerbau ditambah petik. Orang yang ngerti bahwa dan mengerti bahwa dia mengerti. Satu. Nomor 2, orang yang mengerti tapi tidak mengerti bahwa dia mengerti. Nomor 3, orang yang tidak mengerti tapi ngerti bahwa dia tidak mengerti. Mudah-mudahan kita paling tidak nomor 3 ini. Yang nomor 4 adalah orang yang tidak mengerti dan tidak mengerti bahwa dia tidak mengerti. Itulah pemerintah Indonesia yang sekarang. Ya. Jadi kalau Pak SBY itu ragu-ragu, minimum dia tahu apa yang diragukan. Nah yang sekarang ini ragu ya gak ro, gak ragu ya gak ro. Nah, ini ya Rek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iki udan membantu kita untuk memperpanjang pelampiasan kerinduan kita ini. Tadi yang pertanyaannya Dadang mengenai MK, tadi saya tuh ya setengahnya dipaksa-paksa sama teman saya Pak Mahfud MD itu supaya saya ikut menjadi dihadirkan sebagai ahli sama Ulil sama Romo Muji. Intinya pokoknya undang-undang tahun 59 ya 65 itu teman-teman dari Komnas HAM, dari bermacam-macam termasuk Gus Dur, Mas Dawam Raharjo dan sebagainya itu mempertimbangkan itu perlu dicabut karena akan bisa menimbulkan subjektivisme politik sehingga merugikan kelompok-kelompok tertentu kan gitu dan seterusnya lah. Nah tadi datang semuanya, yang aktivis-aktivis liberal sama yang disebut radikal-radikal kan gitu, datang semuanya. Nah Ulil memberi saran ini harus dicabut. Itu Pak Romo Muji juga dicabut, saya ndak usah dicabut. Saya kalau mau suruh nyabutin ndak mau, ketanggungan. Nek anjane dicabut, NKRI dicabut lagi. Itu demi Allah saya ya NKRI dicabut.
sudah tidak legitimate ini negara. 80% kekayaan kita sudah bukan punya kita, jadi tidak sah ini negara ini. Gitu loh. Jadi kalau mau nyabut, untuk apa nyabut cacing-cacing kecil seperti ini? Cabut mesisan NKRI, kita bikin sesuatu yang baru, kita ambil tuh Freeport, kita kuasai kembali yang lainnya, kita lawan itu Amerika. Kita tunggu apa yang terjadi pada Obama di Bali nanti. Mossad sudah beredar di sana sekarang.